Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah dengan channel Sahabat Pena 71. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bagaimana persiapan kita di dalam memasuki bulan Februari, yaitu melakukan diskusi persiapan observasi kelas. Pada video kemarin kita sudah sampaikan terkait apa yang akan Bapak Ibu Guru lakukan di bulan Februari ini, yaitu melakukan diskusi persiapan observasi kelas. Dalam observasi kelas, Bapak Ibu akan mengisi rubrik observasi kelas. Dalam rubrik observasi kelas itu, Bapak Ibu akan mengisi target perilaku, kemudian upaya mempelajari, dan jadwal pelaksanaan observasi. Baik Bapak Ibu, agar Bapak Ibu tidak penasaran, fokus perilaku yang menjadi target pelaksanaan observasi Bapak Ibu apa saja, maka mari kita ikuti tayangan demi tayangan berikut. Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu Guru dan Kepala Sekolah memilih indikator sesuai rekomendasi rapot Satuan Pendidikan, maka untuk Bapak Ibu Guru akan diberikan indikator D1 kualitas pembelajaran, sedangkan Bapak Ibu Kepala Sekolah akan diberikan indikator D3 kepemimpinan pembelajaran sesuai dalam raport pendidikan. Sekarang kita akan sampaikan dulu untuk Bapak Ibu Guru. Untuk Bapak Ibu Guru, indikator D1 kualitas pembelajaran ini memiliki 8 turunan subindikator dalam praktek pembelajaran. 8 turunan subindikator itu diantaranya ada keteraturan suasana kelas. Yang kedua, penerapan disiplin positif. Dan yang ketiga, umpan balik konstruktif. 4. Perhatian dan kepedulian. 5. Ekspektasi pada peserta didik. 6. Aktivitas interaktif. Dan 7. Instruksi yang adaptif. 8. Instruksi pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu 8 turunan subindikator dalam kualitas pembelajaran yang harus Bapak Ibu Guru pilih di dalam nanti menetapkan target perilaku observasi kelas. Nah, sekarang apa saja fokus perilaku dari 8 dimensi praktek pembelajaran yang akan kita isi pada rubrik persiapan observasi nanti? Ini wajib kita isi di bulan Februari Bapak Ibu, agar supaya nanti di dalam pengisian Bapak Ibu tidak bingung dan tiba-tiba langsung memilih fokus perilaku. Maka akan baik apabila Bapak Ibu Guru telah mengetahui lebih dulu fokus perilaku apa saja yang akan nanti ditargetkan dalam pelaksanaan observasi kelas. Nah, Bapak Ibu masih ingat kemarin ketika kita membuka beranda pengelolaan kinerja di dalam praktek pembelajaran, Bapak Ibu Guru diarahkan kepada subindikator. Ada 8 subindikator yang sudah seperti kita sebutkan tadi di depan. Bapak Ibu diminta memilih salah satu. Penerapan disiplin positif, atau keteraturan suasana kelas, dan seterusnya sampai 8 subindikator. Masih ingatkah Bapak Ibu
apa kemarin yang sudah dipilih. Nah, Bapak Ibu bisa melihat mungkin kemarin telah melakukan screenshot ataupun cek kembali. Bapak Ibu bisa mengingat-ingat subindikator mana yang telah dipilih. Karena itu nanti Bapak Ibu harus mempertanggungjawabkannya dengan menyiapkan bukti dukung. Nah, sampai seperti ini Bapak Ibu, kita ambilkan cuplikan formulir diskusi persiapan. Misalnya, subindikator yang dipilih adalah keteraturan suasana kelas. Maka, observasi dinilai berhasil apabila terwujudnya suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar mengajar tanpa disrupsi yang mengalihkan perhatian dari aktivitas belajar. Nah, di sini kemarin ini adalah pilihan dari Bapak Ibu. Subindikator mana kemarin 1 dari 5 atau 8 turunan yang kemarin dipilih. Nanti akan berada di bagian pertama formulir diskusi persiapan observasi kelas. Selanjutnya, ini Bapak Ibu pertanyaan mengikatnya yang harus Bapak Ibu jawab. Apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas? Target perilaku ini berdasarkan indikator yang akan diobservasi. Maka fokus perilaku yang nanti akan muncul ketika Bapak Ibu memilih subindikator keteraturan suasana kelas adalah ini, 1, 2, 3. Semua subindikator nanti akan mengeluarkan 3 target perilaku ini. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa memilih dengan memberi centang pada bagian ini atau ini. Nah, kalau Bapak Ibu yakin memilih 1, maka silahkan dicentang 1. Tetapi konsekuensinya kalau 1 ini nanti dinilai oleh Bapak Kepala Sekolah saat observasi kelas, maka observasi dianggap gagal karena Bapak Ibu target perilaku yang dipilih hanya 1. Maka sebaiknya memilih 1, 2, atau 3, sehingga nanti apabila ada target perilaku yang tidak sesuai, dinilai tidak berhasil, maka Bapak Ibu bisa mengandalkan dari target yang lain. Bagaimana agar target perilaku ini nanti dinilai berhasil? Maka nanti ada indikator-indikatornya Bapak Ibu. Silahkan, indikatornya nanti ada perilaku yang disarankan dan perilaku yang wajib dihindari. Ketika Bapak Ibu melakukan perilaku yang disarankan, maka Bapak Ibu Kepala Sekolah akan menilai target perilaku yang Bapak Ibu siapkan berhasil. Nah, ini kita akan fokus di sini Bapak Ibu. Ya, jadi kita akan berikan kepada Bapak Ibu fokus perilaku apa yang Bapak Ibu pilih dari subindikator yang telah dipilih di awal pengisian pengelolaan kinerja Bapak Ibu. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa mendownload fokus perilaku yang ada di sini nanti melalui deskripsi video ini. Silahkan Bapak Ibu bisa mendownload untuk mempelajarinya. Nah, sudah siapkah Bapak Ibu sekarang untuk mempelajari fokus perilaku dari 8 subindikator? Salah satu pasti sudah Bapak Ibu pilih.
Oleh karena itu, mari kita ingat-ingat dan kemudian silahkan Bapak Ibu persiapkan target perilaku yang akan Bapak Ibu tampilkan pada observasi kelas. Pertanyaan pada form rubrik observasi kelas seperti tadi di atas. Maka ini Bapak Ibu, apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas? Target perilaku berdasarkan indikator yang akan diobservasi. Nah, di sini Bapak Ibu, rubrik ini dipilih sebagai pertimbangan memilih dimensi pembelajaran yang akan diobservasi oleh kepala sekolah dan fokus perilaku yang perlu ditunjukkan guru saat diobservasi. Inilah 8 subindikator dari dimensi praktek pembelajaran Bapak Ibu. Silahkan diingat-ingat Bapak Ibu, kemarin Bapak Ibu memilih yang mana? Apakah keteraturan suasana kelas? Apakah penerapan disiplin positif? Apakah umpan balik? Ataupun perhatian dan kepedulian? Dan seterusnya sampai ke sini Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu sudah ingat, sudah tahu, silahkan perhatikan fokus perilaku dari masing-masing subindikator berikut ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini yang pertama. Yang pertama ini adalah penerapan disiplin positif. Maka targetnya di sini adalah upaya menerapkan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Observasi dianggap berhasil apabila ada upaya menerapkan disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Nah, fokus perilakunya Bapak Ibu yang akan diobservasi nanti ada 3 pertanyaan ini. 1. Guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Kemudian yang kedua, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. 3. Guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya. Nah, Bapak Ibu, 1, 2, 3 ini nanti akan menjadi opsi pilihan Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu akan menampilkan observasi kelasnya. Apakah mau dipilih 1 atau 2 atau ketiga-tiganya? Maka Bapak Ibu silahkan, apabila Bapak Ibu memilih 1, yakinkan kalau 1 ini nanti dinilai kepala sekolah berhasil. Bagaimana berhasil? Nah, ini Bapak Ibu sudah ada indikatornya. Ini perilaku yang dianjurkan dan ini perilaku yang dihindari. Apabila Bapak Ibu melaksanakan perilaku yang dianjurkan, ini ya, dan ini, maka otomatis kepala sekolah akan menilai fokus perilaku Bapak Ibu berhasil. Nah, jangan sampai melakukan perilaku yang dihindari Bapak Ibu. Nah, ini ya, mari kita lebih dekat terkait dengan perilaku yang dianjurkan dan yang dihindari. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini penerapan disiplin positif. Fokus perilaku yang diobservasi adalah 1. Guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Maka perilaku yang dianjurkan: 1. Guru mengajak peserta didik melakukan refleksi
dinamika kelas mengacu kesepakatan kelas. 2. Guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik tentang dinamika kelas. 3. Guru bersikap adaptif sehingga bersedia mengubah kesepakatan kelas bila diperlukan. Nah, Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu melakukan yang ini. Nah, maka target perilaku yang pertama, guru melakukan refleksi dinamika kelas. Seperti ini perilaku yang harus Bapak Ibu tampilkan ketika diobservasi kepala sekolah. Kemudian pilihan yang kedua, target perilaku yang kedua adalah ini Bapak Ibu. Guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Maka Bapak Ibu wajib melakukan ini agar nanti dinilai telah melaksanakan dan efektif dilakukan di kelas. Demikian Bapak Ibu ya. Sementara ini jangan. Dan target perilaku yang ketiga adalah guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya. Perilaku yang dianjurkan dalam target perilaku ini adalah ini Bapak Ibu. Ya, fokus perilaku ini, maka perilaku yang dianjurkan adalah ini. Silahkan dikerjakan seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu memilih subindikator berikutnya, yaitu keteraturan suasana kelas, maka fokus perilaku yang diobservasi adalah ini Bapak Ibu. 1. Guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Ini perilaku yang dianjurkan. Kemudian perilaku kedua, target perilaku kedua, fokus perilaku keduanya adalah ini. Guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan terlibatan peserta didik. Ini perilaku yang dianjurkan. Lalu fokus perilaku ketiga adalah guru membuat dan mengingatkan aturan kesepakatan kelas. Ini tadi untuk subindikator keteraturan suasana kelas ini Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya subindikator yang ketiga Bapak Ibu, ini umpan balik konstruktif. Ada 3 fokus perilaku yang akan diobservasi. 1 ini guru memberikan umpan balik spesifik, dan yang kedua guru memberikan umpan balik yang fokus pada proses atau usaha peserta didik, dan yang ketiga ini Bapak Ibu, guru menunjukkan kesediaan mendiskusikan umpan balik dengan peserta didik. Sekali lagi, silakan lakukan perilaku yang dianjurkan ini Bapak Ibu agar nanti dinilai oleh kepala sekolah telah berhasil melakukan observasinya. Ya, berikutnya adalah ini Bapak Ibu, subindikator perhatian dan kepedulian. Observasi dianggap berhasil apabila upaya pemberian perhatian dan dukungan sesuai dengan kebutuhan belajar setiap peserta didik untuk menumbuhkan motivasi belajar intrinsik. Nah, fokus perilaku yang diobservasi Bapak Ibu, 1 ini menunjukkan empati untuk mendapatkan pemahaman utuh tentang peserta didik. Yang kedua, fokusnya guru menunjukkan pemahaman terhadap kebutuhan, kondisi, dan karakteristik peserta didik. Dan yang ketiga, guru mengakui dan menghargai usaha yang ditunjukkan peserta didik. Jangan lupa, perilaku yang dianjurkan ini saja yang Bapak Ibu lakukan agar tetap penilaian kepala sekolah berhasil observasinya. Selanjutnya, rubrik observasi berikutnya terkait subindikator ekspektasi pada peserta didik. Observasi ini dianggap berhasil apabila upaya mengkomunikasikan ekspektasi yang tinggi kepada semua dan setiap peserta didik untuk menumbuhkan motivasi belajar intrinsik. Fokus yang akan diobservasi, fokus perilakunya adalah ada 3 Bapak Ibu. 1 ini, 2 ini, dan yang ketiga
ini. Sekali lagi, lakukan pada perilaku yang dianjurkan. Ini ya Bapak Ibu, ini saja yang dilakukan, jangan melakukan yang dihindari ini. Selanjutnya, subindikator aktivitas interaktif. Ini target dari observasi ini dianggap berhasil adalah ini. Sementara fokus perilakunya yang akan diobservasi juga ada 3. Yang pertama ini, kemudian ini perilaku yang dianjurkan untuk Bapak Ibu kerjakan. Kemudian yang kedua, target kedua, guru mengajukan pertanyaan, menstimulasi proses diskusi dan berpikir kritis. Maka perilaku yang harus Bapak Ibu lakukan adalah yang ini, jangan yang ini. Fokus perilaku ketiga adalah ini, dan kerjakan yang ini saja. Lalu subindikator berikutnya adalah ini Bapak Ibu, instruksi pembelajaran. Observasi yang berhasil apabila ini Bapak Ibu. Lalu fokus perilaku yang akan diobservasi juga ada 3. Yang pertama ini perilaku yang harus Bapak Ibu kerjakan. Yang kedua ini perilaku yang harus Bapak Ibu kerjakan. Dan yang ketiga ini perilaku yang harus Bapak Ibu hindari ini. Kerjakan yang ini saja. Selanjutnya, subindikator instruksi yang adaptif. Ini Bapak Ibu. Kemudian fokus perilaku yang akan diobservasi juga ada 3. Yang pertama ini, perilaku yang harus Bapak Ibu kerjakan ini, hindari yang ini. Kemudian fokus perilaku kedua adalah ini yang wajib Bapak Ibu kerjakan, hindari yang ini. Fokus perilaku yang ketiga ini, lalu perilaku yang harus Bapak Ibu kerjakan ini, hindari yang ini. Dan inilah Bapak Ibu, terakhir sudah kita sampaikan tentang subindikator yang harus Bapak Ibu kerjakan, yang harus Bapak Ibu fokuskan pada observasi kelas yang akan diobservasi oleh kepala sekolah. Semoga Bapak Ibu bisa berhasil semua observasinya, tetap dengan memperhatikan perilaku yang dianjurkan saja Bapak Ibu. Hindari yang ini Bapak Ibu ya. Nah, demikian Bapak Ibu. Semoga dapat berhasil. Sekali lagi, rubrik ini bisa Bapak Ibu dapatkan dengan cara mendownload di deskripsi video ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.